Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya Rusnani, mahasiswa magister manajemen, ini akan mencoba mereview jurnal internasional JI13, yaitu dengan judul artikel yaitu studi kualitatif kesejahteraan mental dan emosional mahasiswa tahun pertama di Malaysia. Adapun jurnal ini merupakan jurnal internasional evaluasi dan penelitian pendidikan JRE volume 15 nomor 1 Februari 2026, mana artikel ini diterima pada tanggal 29 Desember tahun 2024 dan direvisi pada tanggal 31 Oktober 2025 dan diterima pada tanggal 3 Desember tahun 2025. Ini dilakukan oleh 3 orang, yaitu Gaudia dari Universitas Teknologi Malaysia OTM Johor Bahru Malaysia, kemudian ada Azlina Muhammad Posnin, itu adalah dari Sekolah Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Teknologi Malaysia Johor Bahru Malaysia, kemudian Lina Handayani dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia. Baik, kita lihat dulu dari abstraknya. Dari jurnal ini adalah terbatasnya studi lokal di Malaysia, yang mana meneliti cara mahasiswa mengelola tantangan kesehatan mental saat transisi ke dunia perkuliahan. Kemudian di sini ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara resmi terstruktur kepada 15 mahasiswa tahun pertama dan kedua. Analisisnya menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola psikologi manusia, mana dengan kata kuncinya ini nanti adalah kesejahteraan emosional, tekanan finansial, mahasiswa tahun pertama, kemudian kesehatan mental, harga diri, terapi, dan bantuan profesional. Baik, kita lihat lagi di dalam abstrak tadi ada 4 pilar yang utama yang ditemukan, yaitu penurunan kesehatan mental, di mana itu ada kecemasan dan depresi ya, kemudian fluktuasi harga diri akibat beban akademik dan kemandirian baru, kemudian yang ketiga stres finansial yang memperparah tekanan emosional, kemudian yang keempat pentingnya peran terapi dan bantuan profesional. Baik, di sini kita melihat dari latar belakang yaitu di mana fase transisi universitas sebagai stresor ya. Transisi dunia perkuliahan merupakan fase kritis bagi kaum muda yang memicu stresor berlapis. Di sini disebabkan oleh tuntutan akademik yang melonjak tinggi, kemudian beban keuangan dan pengelolaan dana mandiri, kemudian isolasi sosial karena lingkungan baru yang asing. Sini dampak psikologisnya ketidakmampuan beradaptasi, memicu kecemasan, depresi, penurunan motivasi, dan rasa kesepian yang mendalam. Baik, di sini kita akan lihat lagi landasan konseptualnya, mana ada hubungan antar kesejahteraan emosional dan harga diri itu sendiri. Kesejahteraan emosionalnya kita lihat dari kesejahteraan emosionalnya, di mana kemampuan mengelola emosi, menghadapi tantangan dan menjaga keseimbangan hidup. Kemudian dari harga diri sebagai sosiometri ya, di mana mencerminkan nilai diri individu dalam konteks hubungan sosial. Kemudian mempengaruhi ketahanan emosional dan penyesuaian fisiologis mahasiswa. Di sini ada korelasi signifikannya ya. Ini dilihat dari harga diri yang tinggi itu berperan sebagai tameng, di mana sebagai pelindung terhadap stres akademik. Kemudian harga diri yang rendah itu merupakan menjadi pemicu utama munculnya depresi dan gangguan kecemasan. Di sini kita lihat lagi konteksnya secara spasial. Fenomena unik di Malaysia itu sendiri ya, mahasiswa Malaysia itu sendiri sini melaporkan tingkat masalah kesehatan mental yang cenderung lebih tinggi dibanding mahasiswa di negara barat, misalnya Inggris. Itu dipengaruhi oleh tingkat
self preparation atau welas diri atau ketahanan fisiologis lokal yang masih rendah. Kemudian hierarkinya lah gangguan mental populer di Malaysia. Di sini gangguan kecemasan, seperti paling umum itu adalah depresi atau stres akut. Kemudian faktor sistemiknya di sini diperparah oleh stigma sosial tinggi yang menghalangi mahasiswa untuk mencari bantuan profesional secara dini. Baik, kita melihat dari tujuan. Adapun ini tujuan dari penelitian ini adalah mengisi celah literatur, kemudian fokus dan tujuan utamanya yaitu mengeksplorasi secara mendalam bagaimana mahasiswa tahun pertama di Malaysia mengalami dan memaknai kesejahteraan mental serta emosional mereka selama masa transisi kuliah. Di mana kita melihat dari kebauran studi ini ya, sebagian besar peneliti terdahulu di Malaysia bersifat kuantitatif atau menggunakan konteks internasional, dan studi ini juga menggunakan pendekatan kualitatif murni yang berpusat pada mahasiswa, kemudian menghasilkan data yang kaya dan responsif secara budaya lokal untuk merancang sistem dukungan kelembagaan. Baik, kita lihat dari metode penelitian ini. Yang pertama, mereka menggunakan partisipan dan teknik sampling, di mana karakteristik objek penelitian ya, kita mulai dari desain penelitiannya, yaitu studi kualitatif dengan wawancara yang mendalam. Kemudian teknik samplingnya proporsi sampling, memilih subjek yang kaya informasi dan relevan dengan tujuan riset. Mana jumlah partisipan di sini ada 15 mahasiswa, yaitu mahasiswa tahun pertama dan kedua yang merefleksikan pengalaman tahun pertama mereka. Nah, di sini justifikasi ukuran sampel dalam penelitian kualitatif. Sampel berukuran 15 orang dinilai sudah memadai ya untuk mencapai saturasi data. Ini dokumennya dokumen ini tadi peserta partisipan itu dengan pendekatan langsung dan rujukan telepon berbasis persetujuan ya. Kemudian lagi metode pengumpulan data. Ini tadi kita ada metode yang awal tadi, ada metode penelitian, ada partisipan dan teknik sampling. Kemudian ini metode dengan menggunakan pengumpulan data. Prosedur yaitu dengan wawancara dan etika. Di sana ada format wawancaranya. Di sana format wawancaranya terbuka ya, dan semi terstruktur guna mengeksplorasi fleksibilitas jawaban peserta dengan menggunakan pertanyaan tematik. Contohnya, bagaimana keadaan kesehatan mental dan emosional Anda sejak memulai perkuliahan? Sini itu adalah merupakan pertanyaan tematiknya. Kemudian ada durasi dan lokasi ya. Itu rata-rata 30 menit per sesi, dilakukan di lokasi pilihan peserta, bisa tidak secara langsung ya. Jadi silakan mereka memilih di kedai kopi kah, atau via telepon atau via video call. Nah, itu juga boleh. Kemudian pelindungan data. Seluruh rekaman wawancara ditranskripsikan secara verbatim dan dianonimkan total demi menjaga kerahasiaan identitas. Dan ini lagi kita masuk ke metode teknik analisis datanya lagi. Penerapan analisisnya menggunakan tematik Brown and Clark, yang proses analisa data mengikuti 6 langkah sistematis. Di sana ada yang pertama yaitu familiarisasi data, yaitu dengan membaca berulang kali transkrip wawancara untuk mendalami data. Kemudian yang kedua dengan pengkodean atau coding dengan memberikan teks atau kode secara manual pada segmen kunci tadi. Kemudian pembagian tema, yaitu dengan mengelompokkan kode-kode serupa ke dalam tema besar. Kemudian yang keempat peninjauan tema, yaitu memvalidasi tema agar selaras dengan data mentah. Kemudian yang kelima definisi dan penamaan tema, itu memberikan nama deskriptif ringkas pada inti tema. Kemudian penulisan laporan, mensintesis narasi koheren yang dilakukan langsung atau verbatim dari partisipan itu sendiri.
Baik, kemudian kita akan sini metode sudah kita uraikan, kita melihat dari hasil. Hasil ini kita lihat dari per tema tadi. Baik, tema yang pertama tadi kan ada 4 tema. Baik, kita mulai dari tema yang pertama yaitu penurunan kesehatan mental. Di sini kita lihat mayoritas mahasiswa mengalami kemerosotan kondisi mental yang gratis sejak masuk kuliah. Gejala klinis ini yang muncul seperti apa? Kecemasan berlebihan, indikasi depresi, serangan panik, dan insomnia. Kemudian pemicu utamanya di mana? Tekanan tugas akademik, rasa kesepian ekstrim, dan gegar budaya, kultur shock ya di sini. Di sini bisa kita lihat dari bukti wawancara dari mahasiswa B, yaitu yang mengatakan bahwa ini pertama kalinya saya tinggal jauh dari keluarga, jadi saya sulit mengatasi tekanan akademis di sini. Selain itu, saya merasa sulit berinteraksi karena budayanya sangat berbeda katanya. Saya mengalami kecemasan, depresi, dan insomnia. Ini adalah hasilnya tadi ya. Baik, kita lanjut lagi ke hasil yang kedua, yaitu dari tema 2 ya, dari fluktuasi harga diri. Dinamika harga diri mahasiswa bersifat ganda dan kompleks selama tahun pertama kuliah. Kita lihat dari sisi negatifnya yaitu penurunan, yaitu kegagalan akademik awal, ekspektasi tinggi, dan stres emosional yang meruntuhkan kepercayaan diri mahasiswa itu sendiri. Nah, ini kita lihat dari sisi positifnya, ya ada peningkatan di mana kemandirian baru. Dari hidup jauh dari orang tua justru menumbuhkan rasa percaya diri pada sebagian mahasiswa lainnya. Ini kita lihat dari bukti wawancara mahasiswa C ya. Kemandirian di universitas membuat kepercayaan diri saya semakin kuat. Karena tekanan akademis, kesehatan mental saya tidak stabil, tetapi kepercayaan diri yang kuat membuat saya melewati tahun pertama. Nah, ini bisa kita simpulkan tadi ada sisi positifnya ya dari fluktuasi harga diri. Kemudian kita lihat dari ini hasil tema 3 dan 4 gabung ya, tekanan keuangan dan solusi bantuan profesional tadi. Dari tema ketiganya itu tekanan keuangan. Jadi ketidakmampuan mengelola uang saku memicu kecemasan konstan. Buktinya kita lihat dari mahasiswa M ya. Sini mengelola keuangan selalu membuat saya stres karena saya harus merencanakan, menganggarkan uang saku, sulit menghadapi situasi ini. Nah, itu yang menjadi patokan kita, ketidakmampuan tadi ya. Kemudian lagi kita lihat dari terapi dan bantuan profesional. Ini yang tema 4-nya, tema 4-nya. Di mana mahasiswa yang sadar memilih mencari bantuan medis atau konseling kampus. Kombinasi terapi psikologis dan pengobatan terbukti sangat efektif mengurangi stres ya. Di sini bisa kita lihat dari hasil wawancara dari mahasiswa ini. Untuk mengerti saya mencari bantuan katanya ke konseling tadi kampus. Nah, ini berarti kan dia sudah membuktikan bahwa dia sadar untuk memilih mencari bantuan medis tadi. Baik, kita lanjut lagi kepada tinjauannya. Di sini ada analisis komparatif mana kontekstualisasi gejala psikologis, validasi literaturnya. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori global ya, bahwa 35% sampai 55% mahasiswa mengalami tekanan psikologis tinggi pada masa transisi. Ini menurut Oiko tahun 2023 dan Spoka dan kawan-kawan tahun 2023. Jadi dampak akademis jangka panjangnya kita lihat dari kesehatan mental yang buruk, terutama depresi, terbukti secara empiris menjadi prediktor kuat tumbuhnya nilai IPK, secara tingginya angka putus sekolah atau putus kuliah atau drop out maupun mahasiswa baru. Jadi efek dari pasca pandemi di sini adanya tren lonjakan gejala kecemasan dan depresi yang lebih persisten pada mahasiswa angkatan baru dibandingkan era sebelum pandemi. Sini kita lihat dari dinamika harga diri dan finansialnya, interaksi sosial dan beban ekonomi.
Dari sisi psikososial, di mana fluktuasi harga diri sangat dipengaruhi oleh keterampilan memecahkan masalah sosial dan penerimaan kelompok, yaitu teman sebaya ya, penerimaan kelompok atau teman sebaya. Kemudian faktor ekonomi makro, di mana penekanan finansial mahasiswa meningkat akibat kenaikan biaya kuliah itu real ya, biaya kuliah real dan pemotongan bantuan dana hibah institusional. Jadi stigma layanan mentalnya, adanya tren positif berupa penurunan stigma ini tadi ditandai dengan meningkatnya angka kunjungan pusat konseling universitas oleh mahasiswa yang membutuhkan terapi. Kemudian lagi implikasi praktis dan rekomendasinya, kita lihat dari intervensi berbasis lembaga ya untuk universitas, mana program orientasinya terstruktur. Jadi memasukkan materi kesadaran, kesehatan mental, dan strategi coping ini tadi sejak minggu pertama kuliah. Kemudian ada sistem pendampingan sebaya, peer mentoring, dengan mengembangkan jaringan mentor mahasiswa senior guna menekan rasa isolasi sosial dan kesepian mahasiswa baru. Kemudian ada integrasi layanan kebijakannya, di mana evaluasi kebijakan bantuan finansial haru untuk mahasiswa kurang mampu, kemudian menyatukan layanan konseling psikologis ke dalam sistem bimbingan akademik dosen. Ini keterbatasan dan arah riset kedepannya dilihat dari evaluasi kritis metodologi jurnalnya ya, dari keterbatasan studi, di mana ukuran sampelnya tadi cuma 15, dari hasil penelitian tidak langsung digeneralisasikan ke populasi mahasiswa yang lebih luas. Kemudian bias laporan mandirinya, ini kita lihat dari risiko ingatan selektif atau bias ini tadi, atau jawaban normatif demi keinginan sosial. Jadi desain prosensionalnya tidak ada pemantauan jangka panjangnya. Jadi kita merekomendasikan riset masa depan harus mengadopsi metode campuran ya, mencek metode untuk menguantifikasikan prevalensi itu temanya ya, prevalensi tema studi longitudinal untuk melacak melacak dinamika mental mahasiswa dari tahun pertama hingga kelulusan. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa riset ini berhasil memberikan pemahaman kuantitatif yang kaya dan kontekstual mengenai beratnya masa transisi mahasiswa tahun pertama di Malaysia, hingga penurunan kesehatan mental, fluktuasi harga diri, dan stres finansial saling berkelindan memperparah tekanan emosional mahasiswa ini. Jadi kita ada pesan kunci ya untuk universitas, tidak boleh lagi bersikap reaktif, melainkan wajib bersikap proaktif dengan mengintegrasikan sistem dukungan kesejahteraan emosional ke dalam kerangka akademik utama demi menjamin keberhasilan studi mahasiswa. Demikianlah hasil review dari jurnal internasional JI13 oleh saya, Rosnani. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.